Ketemu lagi nih di sesi bedah sumber kita. Iya, siap lagi nih kita. Kali ini kita fokus ke satu bab spesifik ya, bab 10 dari buku Win Every Argument. Betul, yang judulnya Memasang Perangkap. Kedengarannya agak gimana gitu ya? Hahaha, iya. Nah, misi kita hari ini tuh membongkar taktik ini. Gimana sih caranya menjebak lawan bicara pakai kata-kata mereka sendiri atau mungkin pertanyaan fakta yang, wah, nggak terduga gitu. Sumber kita ya bab itu tadi. Menarik ya istilah perangkap ini. Tapi perlu dicatat nih, ini bukan jebakan fisik loh ya. Oh, jelas bukan. Ini lebih ke, manuver verbal yang dirancang benar-benar buat bikin lawan bicara itu lengah. Lengah ya kuncinya. Iya, seringkali pakai pernyataan masa lalu mereka yang mungkin udah lupa atau nggak pengen diungkit lagi. Atau bisa juga pertanyaan fakta yang spesifik banget, yang bikin mereka, wah, mati kutu seketika. Tujuannya jelas, biar mereka keluar jalur dari argumen yang udah disiapin. Oke, mari kita lihat deh cara kerjanya. Sumber kita kan kasih contoh tuh, wawancara penulis sama Michael Flynn. Ah, iya, yang itu. Penulisnya pakai kesaksian Kongres Flynn yang dulu, yang kayaknya meremehkan ancaman Iran gitu. Benar. Nah, itu dipakai buat mengkonfrontasi sikap keras Flynn yang waktu itu. Yang bikin makin jitu, katanya sih Flynn nggak nyinggung pandangan lamanya itu di bukunya. Nah, itu dia. Jadi elemen kejutannya dapet, plus pakai senjata makan tuan, kata-kata mereka sendiri. Itu intinya ya. Betul banget. Dan bukan cuma soal bikin kaget aja. Ini langsung nyerang, konsistensi sama kredibilitas lawan. Oh, ke situ larinya. Iya, mereka jadi dipaksa keluar dari skrip aman mereka. Kayak yang Anda bilang tadi, ini maksa mereka main di lapangan kita, bukan di zona nyaman mereka. Jadi bukan sekedar soal salah ngomong, tapi lebih ke, gimana ya, merebut kendali narasi. Jadi soal kontrol narasi juga ya. Menarik, ada contoh lain nggak yang kayak gitu? Ada. Contoh klasik nih, Christopher Hitchens lawan Charlton Heston soal invasi Irak. Oh, yang ini saya pernah dengar sekilas. Gimana detailnya? Hitchens itu nanyanya simpel banget. Coba sebutin negara-negara yang berbatasan langsung sama Irak. Terus? Heston kan pendukung vokal invasi itu? Nah, itu dia masalahnya. Heston yang getol banget dukung invasi, nggak bisa jawab. Serius? Pertanyaan dasar padahal ya? Persis. Pertanyaan fakta dasar. Tapi dampaknya gede banget. Perangkap sederhana itu langsung nunjukin kalau Heston, ya, nggak siap di level fundamental, gitu. Padahal dia dukung aksi militer besar. Wah, iya juga ya. Nggak harus rumit, berarti perangkapnya? Nggak harus. Pertanyaan faktual yang pas sasaran aja bisa efektif banget buat ngeruntuhin argumen lawan. Lalu ada lagi kasus Memun Fendi soal Arab Saudi. Oh iya, yang itu juga menarik. Dia kan waktu itu nyangkal kalau negaranya itu sarang ekstremisme. Terus gimana? Penulisnya nggak pakai lama, langsung kutip, coba tebak apa? Apa tuh? Jangan-jangan? Buku Fandi sendiri. Yang isinya justru bilang sebaliknya. Wah, itu sih telak banget ya. Kebayang nggak sih gimana rasanya kejebak pakai tulisan sendiri di depan publik lagi? Haha, iya. Pasti malu banget ya. Taktik ini tuh bergeraknya dari argumen umum, terus nusuk ke detail spesifik yang biasanya pengen dihindari sama lawan. Kayak contoh lain itu ya, Duta Besar Tiongkok Zhang Weiwei. Nah, itu dia. Pasti tanya soal jumlah korban di Tibet, penulisnya udah tahu nih, dia pasti bakal nyangkal angka yang tinggi-tinggi. Jadi perangkapnya bukan nanya angkanya langsung gitu. Tepat sekali, perangkapnya itu justru minta Zhang yang kasih angka versinya dia. Oh, gitu caranya. Iya, dia kan jadi nggak bisa kasih jawaban spesifik, dan itu malah nunjukin kalau dia menghindar dari detail yang sulit. Dia kejebak bukan karena salah jawab, tapi karena nggak bisa jawab di bawah tekanan pertanyaan spesifik itu. Ini kan nimbulin tekanan psikologis yang lumayan. Jadi, apa nih intisarinya buat kita semua yang dengar masang perangkap retoris ini butuh persiapan mateng ya berarti? Iya, jelas. Mesti riset dulu, cari kutipan lama, cari fakta kunci. Tapi eksekusinya juga penting kan? Cara bertanyanya itu kayaknya seni tersendiri. Betul. Nggak bisa asal juga. Intinya sih, gimana caranya membalikkan momentum atau kata-kata lawan buat keuntungan kita. Terus relevansinya buat kita gimana nih? Ya, mungkin Anda nggak bakal pakai ini buat debat kusir sama teman di warung kopi ya. Haha, semoga nggak perlu ya. Tapi dengan paham cara kerjanya, Anda jadi lebih awas aja. Kalau ada yang pakai taktik ini, entah itu politisi di TV, narasumber wawancara, atau siapapun, Anda bisa lebih kritis.
Jadi bisa ngenalin gitu ya, kapan argumen itu isinya beneran substansi, kapan cuma manuver retoris aja. Persis. Sekaligus jadi pengingat juga pentingnya konsisten dan siap sama data kalau kita mau berargumen. Jangan sampai kita sendiri yang kejebak. Oke deh. Baik, itu tadi kupasan kita soal seni memasang perangkap dalam debat, langsung dari bab 10 buku Win Every Argument. Menarik banget ya. Iya, lumayan dalam ya pembahasannya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda pikirkan lagi di rumah. Sumber kita ini kan nyebut debat itu sebagai perang retoris, dan taktik ini dianggap sah sebagai senjata. Iya juga ya. Pertanyaannya, dalam interaksi Anda sendiri, kira-kira di mana ya garis batasnya? Kapan sebuah argumen itu kita anggap cerdas dan efektif, dan kapan mulai terasa kayak, manipulasi yang kurang etis? Wah, pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut. Sampai ketemu lagi.